Pada malam kali ini itu adalah diskusi dengan tema yang sangat penting, yaitu perihal keberadaan satu orang tokoh besar, ulama besar Masjidil Haram. Beliau itu seorang pengajar, seorang ahli fikih, seorang ahli hadis, seorang ahli usul fikih, seorang ahli ilmu qiraat, seorang ahli ilmu tafsir, yang mana kedudukan beliau itu secara kredibilitasnya dan juga kapabilitasnya diakui oleh dunia internasional. Karena apa? Karena beliau itu memang dikukuhkan sebagai seorang guru besar, sebagai seorang pengajar di pusat intelektual dan spiritual dunia Islam, yaitu di Makkah Al-Mukarramah, tepatnya di Masjidil Haram. Nah, tokoh ini yang sangat membahagiakannya bagi kita, orang Indonesia, itu berasal dari Nusantara. Tepatnya dari Jawa Timur, yaitu dari Pacitan, dari satu desa yang sangat terpencil sekali, yaitu desa namanya Termas. Tokoh ini yang sudah sangat mengharumkan nama besar Nusantara, nama besar bangsa Jawi di Mekah, dengan kiprahnya, dengan keilmuannya, dengan karya-karyanya yang hingga saat ini, hingga hari ini itu masih dicetak, masih dikaji, masih diajarkan di beberapa institusi pendidikan di Timur Tengah. Hingga hari ini, beliau itu adalah Kiai Haji Asy-Syaikh Muhammad Mahfud At-Tarmasi, atau dikenal dengan Syekh Mahfud Termas, yang mana beliau wafat pada tahun 1920. Tokoh ini sangat penting untuk kita kaji. Kenapa? Karena satu, beliau ini adalah salah satu bisa dikatakan ulama muslim terbesar dunia Islam pada awal abad ke-20 yang berasal dari Nusantara. Yang kedua, Syekh Mahfud ini yang menjadi mahaguru dari beberapa ulama besar Nusantara yang pernah belajar di Mekah pada awal abad ke-20. Di antara murid-murid utama Syekh Mahfud yang kemudian kita kenal menjadi tokoh yang sangat populer di Indonesia, itu diantaranya adalah Hadratus Syaikh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini itu salah satu murid kesayangan daripada Syekh Mahfud Termas. Lalu ada banyak murid-murid lainnya yang nanti akan kita simak. Terkait sosok Syekh Mahfud itu, otoritas, kapasitas beliau itu tidak diragukan lagi. Karena apa? Karena biografi intelektual beliau, sirah beliau itu banyak tertulis di dalam beberapa sumber-sumber rujukan penting berbahasa Arab. Di antaranya ini ada satu buah kitab. Kitab ini adalah kitab dalam bidang ilmu tajwid yang termasuk populer, ditulis oleh ulama kontemporer. Judul kitab ini adalah Hidayatul Qori ila Tajwid Kalamil Bari. Yang mengarang adalah Asy-Syaikh Al-Muqri, seorang pembaca Al-Quran di Makkah Al-Mukarramah, yaitu Syekh Abdul Fattah As-Sayyid Ajami. Jadi ketika menuliskan kitab ini sebagai bentuk pertanggungjawaban intelektual pengarangnya, beliau tuliskan di dalam kata pengantar kitab ini itu siapa saja guru-guru yang menjadi acuan keilmuan beliau. Di antara guru utama yang menjadi acuan keilmuan ilmu tajwid Al-Qur'annya Syekh Abdul Fattah Sayyid Ajami itu adalah Syekh Mahfud Termas. Bisa dilanjutkan, Ustaz? Halaman berikutnya, ya. Nah, ini ada pada halaman 803 di dalam kitab Hidayatul Qori ila Tajwid Kalamil Bari, yaitu poin 57 disebutkan Syekh Syuyukhina, guru segala guru kami, ulama ahli Al-Quran di Mekah, yaitu Al-Allamah At-Tarmasi, yaitu seorang yang Al-Allamah, yang sangat alim sekali, yaitu At-Tarmasi, yaitu Syekh Mahfud Termas, yang mana beliau ini dijuluki sebagai Al-Muhaddis,
seorang ahli hadis, al-faqih, seorang ahli fikih, al-usuli, seorang ahli usul fikih, al-mukri, seorang ahli ilmu qiraat Al-Quran, syarih at-taibah, salah satu karya utama Syekh Mahfudz dalam bidang ilmu qiraat Al-Quran yang hingga hari ini masih digunakan sebagai salah satu kitab rujukan dan acuan dalam bidang ilmu tersebut. Itu adalah kitab daripada Syarah At-Taibah, judulnya Ghunyatut Thalabah. Ini terdapat 2 halaman intinya dalam kitab Hidayatul Qori, biografi Syekh Mahfudz Termas, diulas dalam bahasa Arab. Nah, kita biar kerasa ngajinya, jadi kita 2 paragraf ini kita baca ya, Ustadz Irfan ya. Ya, silakan Ustadz. Baik, dikatakan dalam sumber kitab Hidayatul Qori, Syekh Mahfudz itu dikatakan huwa al-allamah al-muhaddits al-musnid al-faqih al-usuli al-mukri. Syekh Mahfudz ini punya banyak gelar intelektual, yaitu al-allamah, orang yang kapasitas keilmuannya di atas rata-rata, al-muhaddits, seorang ahli hadis, al-musnid, seorang pemilik sanad, periwayatan, al-faqih, seorang ahli fikih. Nah, nanti akan kita lihat kok bisa beliau ini dapat gelar sebagai ahli hadis, ahli sanad, ahli fikih, al-usuli, ahli usul fikih. Apakah ini hanya gelar yang diberikan tanpa adanya bukti ilmiah atau apa? Kan zaman sekarang banyak orang ngasih gelar, oh orang ini adalah seorang ustadz besar, seorang apa begitu ya, tetapi karya intelektualnya kita tidak bisa ukur. Pada zaman dulu, seseorang itu dikatakan sebagai seorang ulama, sebagai seorang yang alim, itu ketika dia memang teruji kealimannya melalui apa? Satu, melalui pengakuan guru-gurunya, melalui konsensus para ulama zamannya, dan yang paling penting itu melalui karya-karyanya. Nah, jadi ada satu masal gitu ya, perumpamaan dalam bahasa Arab klasik itu dikatakan al-alimu majduhu fi karorisihi. Seorang alim itu akan terlihat, terukur kadar kealimannya, dia itu beneran alim atau itu dialim-alimkan sama pengikutnya, itu di mana? Fi karorisihi, dalam lembar-lembar karyanya. Selama orang itu tidak punya karya yang karyanya itu dibaca, dirujuk, diuji oleh publik khalayak banyak, nah, maka itu parameter kealimannya itu mungkin tidak termasuk dalam yang menjadi ukuran dalam kitab ini gitu ya. Baik, kita lanjut. Al-Mukri, seorang yang ahli qiraah, Asy-Syaikh Muhammad Mahfudz, namanya Syekh Muhammad Mahfudz bin Al-Allamah Al-Faqih Abdullah, putra daripada seorang yang alim juga, ahli fikih juga, namanya Kiai Abdullah bin Al-Allamah Al-Hajj Abdul Manan. Nama kakeknya adalah Abdul Manan di Ponggolo. At-Tarmasi dari Termas, Al-Jawi dari Jawa, dari Nusantara, Summal Makki. Kemudian beliau berkarir di Mekah hingga wafatnya. Asy-Syafi'i, yang mazhabnya adalah Syafi'i. Lalu mauliduhu, kelahirannya. Wulida, dilahirkan Syekh Mahfudz ini di Qaryah Tarmas, di desa Termas. Min Qaryah Solo bi Jawa Al-Wusta. Ini menarik, dikatakan Termas itu dalam sumber-sumber Arab adalah salah satu desa dari wilayah Solo, katanya di Jawa Tengah. Ini yang seringkali disalahpahami, karena sekarang itu secara administratif Termas itu masuknya kan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Tetapi di sumber-sumber Arab kok dikatakan Termas ini salah satu desa dari wilayah Solo. Nah, ini kita ini ya, jika kita rujuk Termas ini, memang Termas pada saat itu adalah bagian dari wilayah Kasunanan Surakarta Hadiningrat atau Solo. Kemudian
seiring dengan perubahan pembagian administratif khususnya setelah kemerdekaan, Termas ini yang semula adalah wilayah Kasunanan Solo, Surakarta ini itu diikutkan sebagai wilayah administratif Kabupaten Pacitan yang mana provinsinya ikut Provinsi Jawa Timur. Nah, pada zaman dulu Termas itu masih bagian daripada Solo. Dilahirkan kapan? Itu pada tanggal 12 Jumadil Ula tahun 1285 dan seterusnya. Baik, langsung saja saya pikir ke slide nomor 5 ini Pak Irfan. Baik. Slide nomor 5, sorry, ada mana ya slide halaman? Sorry, bisa bantu? Setelah ini. Nah, setelah ini. Ya, ini yang ini betul. Baik. Jadi selain dalam kitab Hidayatul Qori, biografi Syekh Mahfud itu ada banyak sekali dimuat di beberapa kamus-kamus biografi berbahasa Arab gitu ya. Di antaranya ini ada satu buah kitab yang ditulis oleh cendekiawan dari Saudi Arabia kontemporer pada saat ini, itu satu buah kitab khusus yang ditulis hanya mengupas biografinya Syekh Mahfud. Jadi dikatakan judul kitabnya Al-Allamah Muhammad Mahfud At-Tarmasi Siratuhu wa Juhuduhu. Jadi biografinya wa Juhuduhu dan juga peran keilmuannya, begitu ya. Ini yang mengarang adalah Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Jarullah. Selain daripada dua sumber ini, halaman berikutnya Ustadz. Oke, halaman berikutnya. Itu ada juga biografi Syekh Mahfud, itu termuat dalam kitab Ilmul Qiraat, Nash'atuhu, Atwaruhu, Atharuhu fil Ulum Asy-Syar'iyyah. Ini karangannya Dr. Nabil Muhammad Ibrahim. Jadi dalam satu buku yang membahas tentang ilmu qiraat, sejarah pertumbuhannya, lalu perkembangannya, dan juga pengaruhnya terhadap ilmu-ilmu syariat keislaman. Ini biografi Syekh Mahfud juga termuat dalam kitab ini. Di antara kitab lainnya, biografi Syekh Mahfud itu ada juga dalam kitab Kamus Biografi Arab, yaitu Nasrul Jawahir wa Duror, Tashniful Asma, dan lain sebagainya. Ini artinya begini, kapasitas keilmuan Syekh Mahfud itu benar-benar terakui bukan hanya dalam level nasional saja di Indonesia, bukan hanya dalam level regional saja di Asia Tenggara, tetapi kapasitas keilmuan Syekh Mahfud dan juga otoritas intelektual beliau itu terakui secara dunia internasional dengan adanya banyaknya sumber-sumber berbahasa Arab yang membahas tentang beliau. Dilanjut ini Ustadz. Baik, halaman selanjutnya, berikutnya. Sorry. Ini diantara penggalan dari biografi Syekh Mahfud dalam sumber yang lain. Dilanjut lagi, halaman berikutnya. Nah, ini bisa kita ringkas di sini tentang sosok Syekh Mahfud ini. Jadi Syekh Mahfud itu secara garis besar bisa dikatakan satu sebagai al-alim al-allamah, sosok yang memang benar-benar alim, al-alamah, yang kealimannya itu memang jauh di atas rata-rata. Lalu yang kedua sebagai sosok al-faqih, ahli fikih, al-muhaddis, ahli hadis, ahlul qiraatil asyra atau mukri, ya, seorang ahli qiraat. Yang ketiga, beliau juga seorang mudarris bil Masjidil Haram, seorang pengajar resmi di Masjidil Haram pada akhir masa dinasti Turki Utsmani, karena pada saat itu Mekah, Madinah, Hijaz itu adalah wilayah provinsi daripada Turki Utsmani. Lalu beliau juga dijuluki Al-Musnid, yaitu sebagai seorang ulama ahli sanad. Dan yang terakhir, Syekh Mahfud juga dikatakan sebagai Sohibul Hawashi wa Ta'alif, pemilik beberapa kitab-kitab hasyiah dan juga kitab-kitab karangan lainnya yang jumlahnya banyak sekali. Satu lagi sebenarnya ada satu poin yang mungkin harus kita tegaskan di sini, yaitu Syekh Mahfud juga untuk bisa mengatakan seperti apa beliau ini, itu adalah seorang mahaguru ulama Nusantara yang ada di Mekah pada awal abad ke-20. Baik, lanjut Ustadz. Baik. Ini ringkasan biografi Syekh Mahfud dalam bahasa Indonesia dapat kita simak di sini. Syekh Mahfud ini itu lahir di Termas pada tahun 1868.
Ayah beliau itu adalah Kiai Abdullah, putra daripada Kiai Abdul Manan Diponegoro. Itu ulama Termas dan juga pengasuh pesantren Termas. Kakeknya Syekh Mahfud, yaitu Syekh Abdul Manan Diponegoro ini, itu adalah murid langsung daripada Grand Syekh Al-Azhar yang juga pernah mengajar di Masjidil Haram, namanya Syekh Ibrahim Al-Baijuri, pengarang Hasyiah Al-Baijuri. Kawan-kawan pesantren pasti itu mengenal kitab Hasyiah Al-Baijuri yang cukup tebal ini sebagai komentar daripada kitab Fathul Qorib. Jadi Syekh Ibrahim Al-Baijuri ini adalah Grand Syekh Al-Azhar, mazhabnya adalah Syafi'i, berasal dari Mesir. Nah, Syekh Ibrahim Baijuri itu ternyata memiliki beberapa murid yang berasal dari Nusantara. Di antaranya itu adalah kakeknya Syekh Mahfud, yaitu Kiai Abdul Manan Diponegoro dari Jawa Timur, dari Pacitan ini, dari Termas. Di Jawa Barat ternyata ada juga muridnya Syekh Ibrahim Baijuri ini, ada 2 orang yang selama ini terlacak gitu ya, mungkin lebih banyak lagi. Itu satu ada di Cianjur, tepatnya di Kampung Buni Kasih, itu dekat dengan Gentur, di Warung Kondang. Kecamatannya Warung Kondang, ada satu desa tua, pesantren tua, namanya pesantren Buni Kasih. Itu adalah muridnya Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Namanya adalah Kiai Muhammad Soheh. Itu wafatnya 1886. Kalau Ibrahim Al-Baijuri sendiri wafatnya 1860. Selain Kiai Muhammad Soheh yang ada di Buni Kasih Cianjur dan juga Kiai Abdul Manan kakeknya Syekh Mahfud Termas ini, murid lain daripada Syekh Ibrahim Al-Baijuri yang tertulis dalam beberapa literatur keislaman berbahasa Sunda Pegon, itu ada ulama dari Garut, namanya adalah Kiai Azroi dari Bojong, Karangpawitan, Garut. Kiai Azroi ini yang kemudian menurunkan putra namanya Kiai Umar Basri yang mendirikan sekaligus pengasuh pesantren Al-Fauzan. Pesantren Al-Fauzan ini saat ini salah satu pesantren tradisional terbesar di Garut, sekaligus basis daripada Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang ada di Garut itu. Jadi memang murid-murid Syekh Ibrahim Al-Baijuri ini di kemudian hari itu yang menurunkan beberapa ulama yang secara paham keislaman itu adalah ulama-ulama tradisionalis Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Jadi Syekh Ibrahim Baijuri punya murid diantaranya adalah Ki Abdul Manan Diponegoro, Ki Abdul Manan Diponegoro yang kemudian mendirikan pesantren Termas. Lalu Syekh Ibrahim Baijuri juga punya murid namanya Kiai Soheh di Buni Kasih, di Cianjur, yang kemudian menurunkan murid yaitu Kiai Syatibi dari Gentur dan seterusnya. Lalu di Garut juga menurunkan murid namanya Kiai Azroi yang menurunkan pesantren Fauzan dan seterusnya. Ini jaringan murid-murid Syekh Ibrahim Al-Baijuri di Nusantara ini tampaknya masih belum banyak tergali, padahal ini sangat penting sekali. Baik, kakeknya Syekh Mahfuz ini Kiai Abdul Manan Diponegoro itu beliau selain muridnya Syekh Ibrahim Al-Baijuri juga adalah murid daripada Ki Hasan Besari dari Tegal Sari, Ponorogo. Nah, di sini Syekh Mahfud ketika masih kecil belajar kepada ayah beliau, lalu juga pernah belajar kepada Kiai Soleh Darat yang ada di Semarang. Lanjut, Ustaz. Ya, halaman berikutnya. Lalu Syekh Mahfud juga setelah belajar kepada Syekh Soleh Darat di Semarang itu belajar ke Mekah. Di Mekah itu yang tercatat sebagai guru-guru terpenting daripada Syekh Mahfud ini itu satu adalah Syekh Abu Bakar Muhammad Syato atau Sajid Bakri. Sajid Bakri ini adalah ulama besar Syafi'i di Mekah, wafatnya 1890. Beliau ini yang mengarang kitab Hasyiah I'anatit Thalibin ala Syarah Fathil Mu'in. Ini santri-santri pesantren tradisional pasti akrab dengan kitab I'anatul Thalibin ini. Lalu di antara murid guru Syekh Mahfud yang lain itu adalah Syekh Said Babasil. Lalu ada juga Syekh Muhammad Syarbini Ad-Dimyati, ini dalam ilmu qiraahnya, ada juga Syekh Umar Barokat Asyami dan lain sebagainya.
yang menarik di sini adalah ketika Snok Hurgronje, seorang orientalis Belanda, itu pernah datang ke Mekah pada tahun 1884-1885. Ini saya salah menulis tahun, lebih setahun di sini ya. Nah itu Snok Hurgronje banyak sekali menuliskan ulama-ulama Nusantara yang mengajar di Mekah pada tahun tersebut. Namun dalam catatan Snok tidak ada nama Syekh Mahfuz. Kenapa? Ya karena Syekh Mahfuz ketika Snok datang ke Mekah pada tahun 1885, saat itu status Syekh Mahfuz adalah baru sebagai seorang santri, belum menjadi pengajar resmi di Masjidil Haram. Next Ustaz. Baik. Nah ini ada catatan Syekh Mahfuz dalam kitab milik beliau ketika beliau belajar di Mekah. Jadi beliau mengatakan qadghuliqa darsu saikhina. Jadi itu telah selesai pelajaran guru kita yaitu Syekh Abu Bakar Muhammad Syato' Al-Makki lihadzal juz Lailatul Ahad. Jadi ada catatan selesai ngaji kitab ini yaitu pada malam Ahad 16 Jumadil Akhir tahun 1303 Hijri. 1303 Hijri itu kalau dikonversi ya jadinya 1886. Sekarang naskah ini itu tersimpan di perpustakaan Tebu Ireng Jombang karena Syekh Mahfuz itu menghadiahkan kitab ini kepada salah satu murid kesayangan beliau yaitu Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Sehingga saat ini naskah kitab Syekh Mahfuz yang ini yang ketika beliau masih menjadi santri di Mekah pada saat itu sekarang ada tersimpannya di Tebu Ireng di Jombang. Nah, nanti insya Allah Mas Irfan kita main ke perpustakaan Tebu Ireng Jombang ya. Baik, insya Allah. Teks selanjutnya. Ya. Nah, lalu di sini setelah belajar, kemudian terukur kapasitas keilmuannya, teruji kealimannya, Syekh Mahfuz pun mendapatkan ijazah. Ijazah di sini jangan diartikan selembar kertas seperti kita zaman sekarang, bukan ya. Tetapi ijazah di sini yang dimaksudkan itu adalah semacam kredensi intelektual. Jadi semacam surat izin boleh mengajar karena orang ini sudah dipandang layak keilmuannya, sudah teruji kapasitas keilmuannya, sehingga para ulama-ulama besar di Mekah saat itu memberikan ijazah, tanda boleh kalau Syekh Mahfuz ini sudah layak untuk mengajar. Dan juga memiliki sanad keilmuan atau mata rantai keilmuan yang sambung menyambung. Jadi sanad-sanad keilmuan Syekh Mahfuz itu terhimpun dalam satu kitab kecil yang judulnya adalah Kifayatul Mustafid lima ala minal asanid. Jadi sanad ini dimaksudkan bukan untuk gaya-gayaan, tetapi ini sebagai bukti bahwasannya Syekh Mahfuz ini dalam misalkan saya mengaji tafsir Jalalain itu dari guru saya dari awal sampai akhir. Guru saya itu belajar tafsir Jalalain ini sebelumnya kepada gurunya lagi terus menerus sampai kepada pengarang kitab tafsir Jalalain yaitu Jalaluddin As-Suyuti dan juga Jalaluddin Al-Mahalli. Ini untuk menunjukkan bahwasannya apa yang nanti akan beliau ajarkan tentang kitab itu sudah sesuai dengan pemahaman yang benar dari gurunya, gurunya dari gurunya, guru-gurunya lagi terus sampai sesuai dengan pemahaman menurut pengarangnya. Nah, jadi pentingnya ada sanad keilmuan itu di sini. Makanya aneh kalau misalkan ada satu pihak itu mengaku memiliki sanad keilmuan, tetapi justru secara pemikiran itu berbeda dengan pengarang kitabnya, dengan para ulama pemilik sanad yang lainnya. Nah, di sini harus kita perhatikan gitu ya, karena sanad itu bukan untuk semacam gaya-gayaan atau apa, tetapi ini sebagai bentuk tanggung jawab intelektual bahwasannya apa yang beliau sampaikan dan ajarkan itu memang sesuai dengan tracknya gitu ya, sesuai dengan khitahnya. Nah, jadi benar adanya gitu, tidak mengarang-arang gitu. Lalu Syekh Mahfuz ini terkenal sebagai pakar bidang hadis, fikih, ilmu qiraah, yang ini tadi sudah diterangkan gitu ya. Syekh Mahfuz juga banyak mengarang kitab
Dan yang kalau kita perhatikan kitab-kitab Syekh Mahfud ini itu kebanyakan kitab-kitab kelas berat gitu ya. Kitab-kitab tebal-tebal sekali. Ini nanti akan kita lihat di sini. Next mungkin Ustadz. Mas Tasori. Ya, ini adalah kitab kumpulan genealogi keilmuan, kitab kumpulan semacam sanad keilmuannya Syekh Mahfud. Jadi dalam tradisi keilmuan Islam klasik dulu itu, seseorang ketika akan dikukuhkan menjadi seorang pengajar itu semacam ada keharusan untuk bisa menunjukkan pertanggungjawaban ilmiah beliau dengan apa? Dengan menunjukkan saya belajar ini itu memang dari gurunya ini yang terakui keilmuannya. Saya belajar ilmu ini dari guru ini yang mana guru tersebut itu terakui keilmuannya. Nah, itu dikumpulkan. Jadi misalkan Ustadz Irfan nih, Ustadz Irfan itu insya Allah nanti menjadi ulama besar gitu ya. Nah, Ustadz Irfan ini biasanya nanti itu akan mengumpulkan dari siapa saja Ustadz Irfan ini mengaji. Misalkan Ustadz Irfan mengaji kitab Safinatun Najah, itu dari siapa? Nah, ya, itu misalkan Ustadz Irfan, saya mengaji Safinatun Najah dari Syekh Kabir Yusuf Arbi, misalkan. Syekh Yusuf Arbi misalkan belajarnya dari Syekh A dari gurunya lagi, terus sampai kepada pengarang Safinatun Najah itu. Nah, itu satu kitab. Lalu misalkan Ustadz Irfan ini ngaji lagi kitab Bidayatul Hidayah, punyanya Imam Ghazali misalkan. Dari Ustadz A, katakan Ustadz A terus menerus. Nah, kumpulan daripada jalur keilmuan ini itu dikumpulkan. Nah, kumpulannya ini itu disebut dengan sabat. Sabat itu artinya adalah pengukuhan jalur keilmuan yang benar-benar ada, resmi, teruji gitu ya. Nah, Syekh Mahfud ini punya kumpulan sanad keilmuan tadi, sahabatnya ini judulnya adalah Kifayatul Mustafid lima ala minal asanid. Jadi sanadnya Syekh Mahfud ini dalam Kifayatul Mustafid bukan sembarang sanad Ustadz Irfan, tetapi sanadnya bersifat ala. Ala itu sanadnya yang high level, yang tinggi. Nah, jadi misalkan begini, pengarang Safinatun Najah misalkan, itu adalah Sayyid Salim bin Sumair Al-Hadrami, wafatnya di Batavia, di Betawi, asli dari Yaman, sekitar tahun 1850-an. Syekh Salim ini kemudian memiliki murid yaitu Sayyid Utsman bin Yahya Batavia. Sayyid Utsman bin Yahya itu katakanlah memiliki murid Kiai Hasan Basri Sukabumi misalkan. Kiai Hasan Basri Sukabumi itu wafatnya tahun 40-an. Itu punya murid katakanlah Kiai Fakhruddin Masturo gitu ya, yang wafat tahun 2000-an. Kiai Fakhruddin Masturo itu misalkan punya murid Ustadz sekarang gitu ya. Nah, itu kan 5 jalur nih. 5 jalur. Nah, 5 jalur ini itu misalkan kalau ternyata Ustadz Irfan ini bisa sampai kepada pengarang kitab Safina itu hanya dalam 3 jalur, nah itu berarti sanad Ustadz Irfan itu ala atau ali, high level sanad gitu ya. Next Ustadz. Nah, ini ada contoh dari kitab Kifayatul Mustafid kemudian turun kepada Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Ini dalam Sahih Bukhari, kitab hadis, itu jalur periwayatannya ada menyambung sampai kepada Imam Bukhari, yaitu 22 mata rantai gitu ya. Syekh Mahfud Termas belajar Sahih Bukhari dari Syekh Abu Bakar Syato belajar Sahih Bukhari dari Syed Ahmad Zaini Dahlan, Syed Ahmad Zaini Dahlan belajar kepada Syed Utsman bin Hasan. Jadi benar-benar belajar membaca gitu ya. Sahih Bukhari ini dari awal sampai akhirnya. Lanjut Ustadz. Baik, ini ada yang menarik di sini. Jadi ini ada tangkapan gambar gitu ya dari ijazah sanad tertua milik Syekh Yasin Padang. Syekh Yasin Padang ini adalah ulama besar ahli hadis Mekah yang asal Nusantara juga, wafatnya tahun 1990. Lahir di Mekah, besar di Mekah, wafat di Mekah, tetapi beliau itu mengintisabkan diri beliau itu sebagai orang Nusantara dari Padang gitu ya. Nah, ini adalah sanad tertuanya Syekh Yasin. Kenapa? Karena Syekh Yasin ketika menerima sanad ini usia beliau itu masih di bawah 10 tahun.
Nah, ketika itu ijazah ini didapatkan oleh Syekh Yasin bersama ayahnya dari Syekh Mukhtar Bogor. Syekh Mukhtar Bogor itu kawannya Syekh Mahfud Termas. Kalau Syekh Mahfud Termas itu wafatnya 1920, kalau Syekh Mukhtar Bogor wafatnya 1930. Jadi saya tidak tahu kenapa ketika itu ayahnya Syekh Yasin namanya Syekh Isa Padang itu datang kepada Syekh Mukhtar, lalu oleh Syekh Mukhtar itu dibeli ijazah sanad keilmuan beliau, dan Syekh Mukhtar ini memberikan ijazah juga kepada anaknya Syekh Isa yang saat itu umurnya masih di bawah 10 tahun, yaitu Syekh Yasin. Nah, ini mungkin saat itu adalah nubuat gitu ya, atau semacam apa ya? Ya nubuat gitu ya. Penerawangan ya. Penerawangan firasatnya Syekh Mukhtar Bogor bahwasannya anak kecil ini yang usianya belum 10 tahun ini kelak akan menjadi ulama hadis besar dengan apa? Salah satunya dengan diberikannya ijazah Syekh Mukhtar ini kepada anak kecil ini, Syekh Yasin ini gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat ada dalam kitab Tasniful Asma di sini ya, halaman 592, dan yang menarik di sini Syekh Mukhtar ketika memberikan ijazah itu dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulih, amma ba'du, faqad ajaztu, aku telah memberikan ijazah kredensi intelektual akhi fillah kepada saudaraku, yaitu Syekh Haji Muhammad Isa bin Udik Al-Fadani Al-Minangkabawi Nazil Makkah, yaitu kepada Haji Isa bin Udik dari Padang Minangkabau yang kemudian tinggal di Mekah. Lalu setelah itu dikatakan wa ajaztu Ibnal Jami, lalu aku juga memberikan ijazah kepada anak dari semua anak kesayangan kita semua gitulah ya, namanya itu Muhammad Yasin bin Isa Al-Madkur. Nah, itu dikasih ijazahnya bima fi sabat al-musamma kifayah al-mustafid lima ala minal asanid li Syekh Muhammad Mahfud bin Abdul At-Tarmasi. Nah, jadi ini ijazahnya Syekh Mahfud itu diberikan kepada Syekh Yasin melalui jalur Syekh Mukhtar Bogor ini. Ini termasuk ijazah yang paling tertua ini yang dimiliki oleh Syekh Yasin Padang. Selanjutnya Ustadz. Yeah. Selanjutnya. Ini ada ijazah juga Syekh Mahfud Termas yang ini banyak dicari orang karena katanya manuskrip dari risalah ini itu belum ditemukan. Ini ada di perpustakaan Masjidil Haram di Mekah. Jadi ini adalah ijazah qiraah asyrohnya Syekh Mahfuz. Hadhihi ijazah Syekh Al-Alamah Al-Muqri Al-Fahamah Maulana Syekh Muhammad Asyarbini Ad-Dimyati. Jadi dari seorang pengajar ulama qiraah di Mekah namanya Syekh Muhammad Asyarbini Dimyati kepada Syekh Mahfud Termas gitu ya. Lalu yang menarik daripada manuskrip ini masih tulis tangan Ustaz Irfan. Iya, Ustaz. Jadi saya mungkin Syekh Mahfud itu punya satu kitab sanad qiraahnya yang dicetak, yaitu Al-Fawaid At-Tarmasiyah fi Asanidil Qiraah Al-Ashriyah gitu ya. Sanad qiraah asyrah beliau, tetapi apakah saya belum membandingkan antara isi manuskrip ini dengan Fawaid Tarmasiyah yang disebut tadi. Cuman yang menarik itu begini di sini. Kitab ini entah gimana ceritanya, manuskrip ini itu kemudian jatuh kepemilikannya kepada satu orang dari India. Namanya Ali bin Muhammad Al-Hindi, tetapi ya di Saudi tinggalnya gitu ya. Nah, tampaknya Ali bin Muhammad Al-Hindi ini yang kemudian menjadi pemilik manuskrip ini itu memiliki pemahaman keagamaan yang sedikit berbeda, yang nggak sedikit juga, yang banyak berbeda dengan Syekh Mahfud. Karena ya pemahamannya lebih tekstualis gitu ya. Oh, iya. Nah, tekstualis ini kan gak enak kalau dibilang Wahabi gitu ya, sensitif. Jadi dibilang lebih tekstualis gitu ya. Nah, di manuskrip ini itu banyak dicoret-coret Ustaz. Jadi misalkan bibarokatin Nabi, ya itu barokatun Nabinya dicoret di sana. Oh iya. Dicoret-coret karena itu mungkin dalam pandangan Syekh Ali bin Muhammad Al-Hindi itu ya terpapar syirik atau terpapar bidah atau apa gitu ya. Nah, ini menarik juga ini. Jadi Syekh Mahfud itu yang semula di sana itu banyak misalkan tentang memanggil Nabi Muhammad itu dengan Sayyidina Muhammad. Nah, itu mungkin oleh pemilik manuskrip selanjutnya itu dipandang satu hal yang bertentangan dengan keyakinan dia. Nah, ini bagi saya satu hal yang menarik, bukan dalam amatan kita mempertentangkan pandangan ini, tetapi diamati dari aspek filologi saja. Bagi saya, dari aspek ilmu pernaskahan kuno saja ini sudah menarik gitu ya.
naskahnya. Baik, selanjutnya Ustaz. Selanjutnya. Ini ada karya Syekh Mahfud yang menjadi masterpiece beliau ya. Ini 7 jilid dalam bidang fikih mazhab Syafi'i. Itu kitab ini dikatakan sebagai kitab fikih mazhab Syafi'i yang terlengkap, terbesar, dan juga ya apa ya bahasanya? Ya terlengkap gitu ya. Yang ditulis pada awal abad ke-20, yaitu kitab Hasyiah At-Tirmizi sebagai komentar daripada Syarah Al-Minhaj Al-Qawim, karangannya ulama abad ke-16, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Haytami ini itu satu angkatan dengan gurunya Sunan Kudus, Syekh Ja'far Shadiq gitu ya. Itu banyak mengarang kitab, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami ini. Di antaranya dalam bidang fikih Syafi'i itu Al-Manhaj Al-Qawim. Lalu Manhaj Al-Qawim ini itu dikasih komentar penjelasan sama Syekh Mahfud, yaitu kitab ini yang ada 7 jilid ini, yaitu Hasyiah At-Tirmizi. Selanjutnya Ustaz, ini ada kitab Syekh Mahfud yang lain dalam bidang ilmu hadis, yaitu Alfiyah As-Suyuti. Jadi dalam tradisi keilmuan Islam itu para ulama dulu banyak mempuisikan beberapa bidang keilmuan, ada sejumlah 1000 bait puisi, Alfiyah namanya. Yang kita kenal itu Alfiyah itu adalah Alfiyah ilmu kaidah bahasa Arab, yaitu Alfiyah Ibnu Malik. Ada juga Alfiyah kedokteran, yaitu Alfiyah Ibnu Sina. Lalu ada juga Alfiyah ilmu hadis ternyata. Alfiyah ilmu hadis itu yang ditulis oleh Imam Suyuti, yaitu Manzumah Ilmil Athar. Nah, Alfiyah As-Suyuti ini dalam bidang ilmu hadis yang kemudian disyarah oleh Syekh Mahfuz, yaitu kitab ini, yaitu kitab Manhaj Dzawin Nazar, Syarah Manzumah Ilmil Athar. Lanjut Ustaz. Halaman selanjutnya. Ya, ini versi cetakan lain daripada kitabnya Syekh Mahfuz dari 2 kitab sebelumnya. Itu banyak dicetak, bukan hanya oleh satu percetakan gitu ya. Ada yang dicetak. Nah, ini adalah kitab Syekh Mahfuz yang lain, yaitu dalam bidang ilmu tafsir, yaitu Fathul Khabir Bisyarah Miftah At-Tafsir. Ini tebalnya 1 jilid. Kitab ini sudah pernah ditahqiq oleh tim dari Kemenag, dan alhamdulillahnya kitab ini juga sudah diterbitkan ulang ya oleh Maktabah Turmusi. Itu sebanyak 2 jilid besar gitu. Ini satu upaya yang sangat luar biasa sekali ini Maktabah Turmusi bisa menerbitkan khazanah keilmuan ulama Nusantara yang langka ini dalam bidang ilmu tafsir. Selanjutnya Ustaz. Baik. Halaman selanjutnya. Nah, ini manuskrip dari kitab yang tadi. Nah, jadi ini pentingnya saat ini harus lahir generasi cendekiawan muslim yang harusnya dari santri. Karena apa? Karena santri ini memiliki prasyarat keilmuan untuk mentahqiq gitu ya. Mereka punya basis pengetahuan bahasa Arab yang mumpuni, ilmu tata bahasa Arab yang juga mendalam, lalu mereka juga terkoneksi dengan khazanah keilmuan Islam yang klasikal gitu. Jadi tentang kitab-kitab ilmu tafsir apa saja, nah ini para santri tidak asing gitu. Jadi kitab-kitab ilmu hadis apa saja itu para santri tidak asing. Jadi ke depan ada banyak sekali karya-karya ulama Nusantara kita yang luar biasa brilian ini, jumlahnya itu ribuan, yang ditulis baik dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa lokal ya, dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa-bahasa lainnya dalam aksara Arab dalam berbagai bidang keilmuan Islam. Dalam tafsir, dalam hadis, dalam teologi, dalam fikih, dalam filsafat, dalam tata bahasa Arab, dalam kedokteran, dalam matematika, dan sebagainya. Itu masih banyak sekali yang kebanyakan karya tersebut itu masih berupa naskah tua tulis tangan. Nah, karena naskah tua tulis tangan, otomatis kita tidak bisa membaca. Kita tidak bisa memiliki akses untuk menyelami bagaimana warisan keilmuan yang sudah dihasilkan oleh para ulama kita terdahulu itu. Jadi,
mutiara terpendam warisan keilmuan ulama Nusantara itu masih terpenjara dalam bentuk naskah-naskah tua tulis tangan yang jumlahnya hanya ada satu pun tulisannya mungkin sudah tidak terbaca, sulit terbaca. Nah, ini adalah PR besar karena yang bisa untuk mendialogkan naskah-naskah keilmuan ulama Nusantara yang luar biasa brilian ini dengan kita generasi sekarang ini, agar bagaimana kita bisa punya akses terhadap naskah-naskah itu adalah tugas filolog santri. Nah, karena filolog ini nanti bagaimana dia bisa untuk mengedisi teks gitu ya, menyunting itu bukan nyunting menikahi gitu, bukan, tetapi bagaimana untuk mengedisi teks gitu ya, mengedit teks-teks yang ada dalam naskah ini yang awalnya sulit terbaca menjadi mudah terbaca. Misalkan ada kata Bismillahirrahmanirrahim, itu kata ar-Rahmannya itu tiba-tiba nunnya titiknya 2 ar-Rahmat gitu kan. Ada kesalahan tulis, itu tugas filolog untuk membetulkan. Nah, ini ada jumlahnya ribuan naskah-naskah keilmuan Islam kita ini yang masih berupa naskah tulis tangan atau manuskrip atau makhtut ini, dan itu menjadi PR besar kita. Makanya PR besar kita itu adalah bagaimana kita bisa melahirkan generasi filolog santri ini. Agar apa? Agar terjadi dialog lintas generasi antar ulama-ulama Nusantara klasik dengan generasi zaman sekarang itu. Ini baru satu ya, contohnya kitab Fathul Khabir di sini. Kita gimana bacanya coba itu? Naskahnya di dunia cuma ada satu ini. Cuma ada satu ya. Tersimpan di Demak kan, di cicitnya Syekh Mahfud kan. Lalu misalkan Ustadz Irfan yang berada di Jakarta ingin mempelajari tentang bagaimana khazanah ilmu tafsir ulama Nusantara, paradigma keilmuannya seperti apa, itu kan tidak bisa kecuali harus mengakses terhadap naskah ini. Sementara naskah ini itu jumlahnya ada satu-satunya. Maka tugasnya adalah filolog ini itu bagaimana menghadirkan naskah yang 1 tulis tangan, 2 sulit terbaca, 3 ini ya berasal dari masa lampau, itu bisa terkoneksikan dengan generasi sekarang ini, bisa terbaca, bisa dimengerti, bukan hanya dengan disunting di edisi teks, tapi juga diterjemahkan lebih jauh. Nah, jadi yang berat itu bukan hanya rindunya Dilan saja ini Ustadz Irfan, tetapi filolog juga punya tugas filolog tanggung jawab. Tugas ya bukan tugas filolog doang sih, tugas kita bersama gitu ya. Nah, kalau tidak kita urusi nanti siapa yang mengurus ini? Tidak ada. Ya nanti orientalis lagi yang mengkaji ini. Nah, makanya insya Allah nanti ke depan kita doakan Maktabah Turmusi ini menjadi semacam lembaga filantropi, menjadi semacam muassasah foundation gitu ya, yang nanti akan melahirkan banyak filolog-filolog yang siap kemudian untuk mengkaji harta karun peradaban Islam di Nusantara yang luar biasa kaya ini. Next, Ustadz. Halaman selanjutnya, Mas. Nah, ini adalah bidang keilmuan lain yang ditulis oleh Syekh Mahfud, yaitu bibliografi. Jadi Syekh Mahfud dalam kitabnya ini As-Siqayah Al-Mardiyah itu menghimpun, menginventarisir kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i yang ditulis dari mulai Imam Syafi'i sampai Syekh Mahfud itu hidup gitu ya. Itu apa saja kitabnya. Nah, itu dihimpun. Jadi kitab ini semacam kamus bibliografi fikih mazhab Syafi'i. Itu As-Siqayah Al-Mardiyah fi asami al-kutub al-fiqhiyah li ashabina asy-Syafi'iyah. Jadi Siqayah Mardiyah dalam menerangkan nama-nama kitab fikih mazhab Syafi'i sepanjang rentang kurun abad itu gitu ya. Next Ustaz. Lalu ternyata karya-karya Syekh Mahfud yang masih berupa tulis tangan tadi itu jumlahnya masih banyak ternyata dalam berbagai bidang. Itu ternyata banyak dijadikan sebagai bahan disertasi doktoral. Nah, yang menjadikan bahan disertasi doktoral ini sekarang alhamdulillah sudah ada banyak para akademisi dan cendekiawan, para mahasiswa S2, S3 dari Indonesia yang menjadikan manuskrip-manuskrip Syekh Mahfud itu sebagai bahan utama penelitiannya. Lah sebelum-sebelumnya itu yang menjadikan manuskrip-manuskrip Syekh Mahfud ini sebagai bahan utama riset
master dan doktornya ini itu adalah kawan-kawan kita dari Saudi Arabia. Nah, itu ada banyak sekali. Next contohnya Ustadz, bisa kita lihat di sini ada risalah doktorah disertasi di Universitas Islam Madinah Munawwaroh. Itu mengambil bahan utama manuskrip Syekh Mahfud dalam bidang ilmu qiraah, yaitu Gunyatut Thalabah Syarah At-Thaibah di Muhammad Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan At-Tarmasi. Lalu di sebelahnya dalam bidang usul fikih itu Syekh Mahfud menulis syarah terhadap puisi nazom dari kitab Jam'ul Jawami, yaitu Is'aful Matoli Bisyarhil Badril Lami' Nazom Jam'il Jawami. Itu adanya di Universitas Ummul Qura yang ada di Mekah. Next Ustaz. Ini adalah bentuk tulisan tangan daripada bahan disertasi di Universitas Islam Madinah tadi. Sebelah kanan, sementara sebelah kiri ini itu bahan disertasi doktoral manuskrip Syekh Mahfud, yaitu Is'aful Matole itu. Next Ustaz, selanjutnya. Nah, ini ada satu juga kitab tebal sekali dalam usul fikih, yaitu kitab Nailul Ma'mul Hasyiyah ala Ghayatil Usul ala Lubbil Usul. Nah, yang menarik adalah manuskrip ini itu yang menginspirasi ketika Ki Haji Sahal Mahfuz, Allah yarham, Ketua MUI Indonesia dan juga Rois Am PBNU, itu ketika masa mudanya pernah mengarang kitab beliau dalam bidang usul fikih, yaitu Thariqatul Usul. Nah, Syekh Sahal Mahfud, Mbah Sahal ini ketika menulis karyanya, masterpiece beliau itu Thariqatul Usul, itu banyak merujuk kepada manuskrip Syekh Mahfud ini. Next Ustaz. Ini ada fotokopian ya. Di sini ada tanda catatan di sebelah kanan, itu dihadiahkan oleh Syekh Yasin Padang kepada Kiai Sahal Mahfud. Manuskrip ini didatangkan dari Mekah gitu. Selanjutnya Ustaz. Nah, ini Kiai Sahal Mahfuz. Nah, itu diantara ulama dari Indonesia yang kealimannya diakui dunia karena kitab beliau Thariqatul Usul. Nah, itu sekarang ini banyak dijadikan salah satu rujukan referensi dalam bidang usul fikih mazhab Syafi'i ulama kontemporer. Nah, alhamdulillah ya, tapi belum ada lagi ulama setelah beliau yang bisa menghasilkan karya setebal ini. Ini 2 jilid Thariqatul Usul ini gitu ya. Next Ustaz, selanjutnya. Ini selain manuskrip-manuskrip keilmuan, Syekh Mahfud juga ternyata ada beberapa manuskrip lagi itu yang belum tersentuh, yaitu surat-surat beliau. Syekh Mahfud ini ketika di Mekah rajin sekali berkirim surat dengan ayah mertua beliau. Jadi kalau ingin mengetahui lebih jauh sisi kepribadian Syekh Mahfud, sisi manusiawi Syekh Mahfud gitu ya. Nah, itu lihat surat-suratnya ini, itu curhat kepada mertuanya gitu ya. Terima kasih banyak. Kiriman ikan asinnya sudah datang, kiriman berasnya sudah datang. Karena zaman dulu itu tidak seperti sekarang. Kalau Ustadz Irfan sekarang itu ingin makanan Indonesia, di Mekah banyak warung-warung restoran Indonesia ya. Kalau zaman dulu kan nggak seperti ini, tetapi itu dikirimin dari Indonesia, dikirimin kerupuk, parutan kelapa gitu ya, dikirimin ikan asin. Nah, ini menarik ini. Ternyata beberapa hal seperti ini itu terekam dalam surat-suratnya Syekh Mahfuz. Lanjut Ustaz, 2 slide lagi, setelah itu kita sudahi. Baik. Ini karya-karya Syekh Mahfud yang lain yang tadi belum disebutkan, ada Inayatul Muftaqir tentang Nabi Khidir, ada Al-Khilah Al-Fikriyah, ada Bughyatul Azkiyah fi Karomatil Auliya, ada Al-Minha Al-Khairiyah, ada Al-Fawaid At-Tarmasiyah. Lanjut Ustaz, yang terakhir, selain Syekh Mahfud ternyata adik beliau yaitu Kiai Dahlan Termas yang kemudian diambil menantu oleh Kiai Soleh Darat. Nah, itu ada memiliki banyak karya juga beliau, di antaranya adalah karya ini yang ada di layar kita bersama, yaitu kitab Nuzhatul Afham. Itu kitab tentang rokok dan kopi. Jadi hukum bagaimana minum kopi dan juga menghisap rokok gitu ya. Ini ditulis pada tahun 1890 sekian di Mekah. Manuskripnya tersimpan di King Saud University yang ada di Riyadh. Ini saja Ustadz Irfan dan juga para pemirsa semuanya yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan.
wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.